Saat ini saya bersama dengan salah seorang dokter ahli penyakit dalam dari Primaya Hospital Pasar Kemis Kabupaten Tangerang, yaitu dengan Dr. Kiki Maharani. Di sini saya akan ngobrol-ngobrol tentang penyakit yang berpotensi timbul pada saat musim penghujan, yaitu penyakit demam berdarah. Karena seperti yang kita lihat saat ini, kita sudah memasuki musim penghujan, di mana hujan yang terjadi saat ini adalah sehari hujan, 2 hari tidak hujan, yang berpotensi menimbulkan genangan yang bisa dijadikan sebagai sarang untuk berkembang biaknya nyamuk demam berdarah. Nah, mungkin dokter bisa menjelaskan nih tentang penyakit demam berdarah itu seperti apa, bagaimana kita mencegah, dan seperti apa sih bahayanya penyakit demam berdarah itu sendiri, dokter? Baik, terima kasih Mas Widi atas kesempatannya. Perkenalkan dulu, saya Dr. Kiki Maharani ya, spesialis penyakit dalam di Primaya Pasar Kemis. Tadi kita membahas tentang demam berdarah. Oke, demam berdarah itu disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti namanya. Jadi penyakit Aedes aegypti itu dia sumber permasalahan dari demam berdarah. Ketika dia sudah menggigit kepada seseorang yang dia targetkan, dia akan menimbulkan keluhan-keluhan. Itu pun juga kalau misalkan sistem daya tahan tubuhnya nggak bagus, kita akan sering lebih cepat muncul gejalanya. Apa aja gejalanya? Gejalanya yang pertama adalah pasti dia ada nyeri-nyeri otot, nyeri-nyeri sendi, disertai oleh demam, kemudian ada mual, nafsu makan tidak ada, pusing, perutnya begah atau kembung, seperti itu. Jadi ketika musim penghujan seperti ini memang rentan. Apalagi di akhir-akhir tahun seperti ini, tadi sudah dikatakan sehari hujan, sehari enggak. Nah, itu dia akan menyebabkan mereka tuh saatnya bertelur. Jadi Aedes aegypti itu saatnya bertelur di musim hujan. Dia musim kawinnya si nyamuk itu ya. Jadi nyamuk itu akan menggenang di air, biasanya di genangan-genangan air, kemudian di sampah-sampah yang terbuka sehingga menyebabkan genangan. Kemudian dari got-got yang mungkin tersumbat. Nah, seperti itu. Makanya kami menyarankan pada masyarakat supaya sedikit mengantisipasi anggota keluarganya, anggota masyarakatnya tidak terkena, itu kita melalui 3M. 3M. Apa saja, dokter? Menguras, mengubur, menutup. Menguras, mengubur, dan menutup. Nah, ya. Itu tadi disampaikan oleh dokter bahwa kita harus waspada terhadap apa yang ada di lingkungan kita. Apalagi seperti tadi ya, genangan itu berpotensi menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk Aedes aegypti. Betul. Nah, ini sangat berbahaya sekali. Jadi untuk kalian dimanapun harus tetap waspada, jangan membiarkan genangan. Ketika ada genangan, buang airnya. Ketika ada selokan, dibersihkan alirannya supaya lancar, ditutup. Kemudian nanti ketika ada kamar mandi, bak mandinya sering menguras ketika sudah mengetahui ada jentik-jentik nyamuk di kolam atau bak mandi, itu sebaiknya dikuras 3 hari sekali atau 5 hari sekali, seperti itu. Nah, tuh ya, untuk kalian dimanapun berada, jadi jangan biarkan jeding Anda dijadikan sarang nyamuk demam berdarah. Nah, ini dokter, kita juga ingin tahu nih dokter, kalau untuk bentuk dari jentik nyamuk demam berdarah ini seperti apa sih dokter sih? Jentiknya itu sama pada umumnya seperti nyamuk-nyamuk yang lain. Jadi dia memang kalau orang ini bilangnya uget-uget gitu. Ya, uget-uget ya. Ya. Jadi kayak singgat gitu ya. Itu. Kayak singgat ya. Ya, jadi dia biasanya di musim kawin ini telur-telurnya itu di tempat air, pokoknya air yang menggenang. Nah, dari situ nanti dia timbullah jentik-jentik. Dari jentik-jentik dia akan berevolusi menjadi nyamuk. Nah, nyamuk itu biasanya dari struktur nyamuknya itu ada titik-titik bukan bentol, kayak bulat-bulat hitam putih ya? Ya. Jadi kayak apa ya? Ya hitam putih, hitamnya pekat, putihnya terang begitu ya? Ya, seperti itu. Nah, itu harus diwaspadai apakah itu memang nyamuk demam berdarah atau bukan. Tapi kita di masa-masa musim penghujan kita harus benar-benar hati-hati saja. Jadi dokter, ini kalau kita ini terkena nyamuk demam berdarah, apa yang langkah pertama yang harus kita lakukan, dokter? Ya, untuk langkah apa yang dilakukan, kita harus perlu tahu dulu, demam berdarah itu ada 4 tipe.
ya, derajat ringan, derajat sedang, sedang berat, dan sangat berat. Nah, kalau misalkan kita derajatnya ringan, derajat ringan itu kita harus waspada ya, karena dia bisa potensi menjadi derajat ke grade 2 ataupun grade 3. Nah, gimana caranya tahu? Seperti yang tadi sudah disebutkan, gejalanya adalah demam ya. Demam, kemudian nyeri sendi, ada nyeri otot, kemudian pusing, adanya mual, adanya muntah mungkin. Itu kita harus waspada ya. Dengan apa? Yang derajat pertama adalah dengan mengkonsumsi air putih yang banyak. Kemudian makan yang sehat, multivitamin, dan tidak boleh terlalu capek. Itu untuk yang derajat yang pertama. Kalau misalkan nanti dengan ada demam, minum paracetamol saja cukup. Paracetamol, kemudian nanti kalau misalkan demamnya tidak berkurang, nah kita waspada, ini adalah derajat kedua. Nah, derajat kedua ini harus datang ke dokter. Karena apa? Kita harus cek darah. Kita harus mengetahui trombosit kita bagaimana. Apakah Harus terkontrol betul dokter ya? betul, trombosit kita normanya kan 150.000 sampai 400 ya, 450 lah. Itu kalau misalkan sudah di bawah 150, itu artinya dengan gejala-gejala yang tadi sudah disebutkan itu bisa masuk ke derajat kedua. Nah, derajat kedua harus kita observasi betul-betul, harus kita amati betul-betul apakah dia ada perdarahan atau tidak, nafsu makannya bagaimana, tipe demamnya bagaimana, apakah dia turun dengan obat paracetamol atau tidak. Ketika tidak, itu disarankan untuk rawat inap. Rawat inap ya, supaya kondisi tubuh pasien itu terkontrol. Betul. Dan mendapat perawatan secara intensif ya dokter. Betul, dan tidak jatuh ke dalam tipe 3 dan tipe 4. Karena yang sangat berbahaya itu adalah tipe 3 dan tipe 4, Mas Widi. Itu bisa menimbulkan kematian juga dokter? Sangat bisa. Ketika sudah terlambat, datang ke kami, datang ke dokter, dan untuk melihat trombositnya. Jadi ada banyak kasus ketika datang itu trombositnya sudah di bawah 100.000. Wow, sudah rendah. Rendah ya. Ya, sudah rendah. Nah, sudah mulai masuk fase 3 ya. Fase 3. Kalau dengan fase 3 seperti itu harus mendapatkan suplemen-suplemen ataupun obatan lewat suntikan dan infus. Nah, kita harus monitor untuk ngecek trombositnya setiap hari supaya tidak jatuh ke tipe 4. Kalau tipe 4 ini sudah mengalami shock. Makanya rata-rata kenapa ada kasus demam berdarah yang sampai meninggal. Dia sudah masuk ke fase yang keempat. Ya? Iya. Makanya jangan sampai itu terjadi ketika ada gejala-gejala yang ini, aware sama diri sendiri, kontrol ke kami. Jadi sekali lagi kata dokter, kita harus tetap menjaga lingkungan kita, jangan membiarkan genangan air di sembarang tempat, termasuk di jeding tadi ya. Dan mungkin tidak membiarkan pakaian-pakaian kotor bergelantungan di sembarang tempat mungkin dokter ya. Betul. Karena itu menjadi potensi tempat bersarangnya nyamuk. Tempat kawinnya nyamuk di situ ya. Terus iya. Nanti bertelurnya di genangan air. Di genangan air ya. Iya. Nah, itu hati-hati itu ya, kalau ada pakaian kotor jangan dibiarkan, tempat kawinnya nyamuk ya. Apalagi ditambah dengan genangan, disitulah nyamuk akan bertelur ya. Jadi sekali lagi kita harus tetap waspada dengan nyamuk demam berdarah. Untuk khususnya demam berdarah, ini untuk edukasi ataupun masukan kepada masyarakat, mungkin informasi bisa berguna ya untuk kedepannya ya. Jadi ketika di musim penghujan seperti ini, sebaiknya ketika ada genangan air, kita harus lebih bersihan lah orangnya ya. Harus menutup, kemudian menguras kamar mandi, terus kemudian membuang sampah-sampah yang berserakan yang numpuk-numpuk di sekitar rumah kita. Asal muasalnya dari rumah kita dulu aja. Nah, kemudian suplemen vitamin tetap, karena di masa pandemi ini kita tetap menjaga prokes, kita juga sebaiknya mengkonsumsi makanan yang sehat, kemudian mengkonsumsi vitamin. Karena apa? Di saat vitamin di dalam tubuh kita itu bekerja, daya tahan tubuh kita bekerja dengan baik, penyakit-penyakit itu pasti akan tidak menghinggapi kita. Dan yang kedua, ketika ada masyarakat atau tetangga kita yang sudah terkena penyakit demam berdarah, disarankan untuk fogging ya, jadi semprot ya, lapor semprot nanti, supaya nyamuk-nyamuk itu
mati ya, Ya. mati dan tidak jadi berkembang biak. Betul. Ya. Ya. Oke ya, jadi buat kalian dimanapun, terutama Pak RT nih ya, Iya. Pak RT, Pak RW ini harus gerak cepat nih di musim penghujan seperti ini. Jangan membiarkan lingkungannya ini dijadikan sarang nyamuk demam berdarah. Ya, Pak RT ajak warganya, Pak RW ajak warganya untuk memfogging, semprot tuh Pak, semprot supaya nyamuk-nyamuknya itu mati, ya Bu ya, Iya. dokter ya. Dan kalau misalkan sudah ada yang terkena, segera lapor sama ketua RT RW-nya. Itu tadi Mas, supaya ada peran dari masyarakat untuk memfogging semuanya. Nah tuh Pak RT, Pak RW, kata Bu Dokter, kalau ada warganya yang terjangkit nyamuk demam berdarah harus segera lapor ke puskesmas terdekat supaya ada antisipasi ya, Betul. supaya tidak terjadi kasus yang sama, tidak terjadi penambahan kasus. Jadi harus segera ditangani dan dicegah, diputus mata rantai berkembang biaknya nyamuk demam berdarah. Satu lagi Mas Didi. Nah, ini saya mau titip pesan kepada masyarakat ketika demam tinggi ya, terus disertai oleh bintik-bintik merah di dalam tubuh kita, itu harus kita waspadai, itu adalah demam berdarah yang trombositnya cenderung turun sekali. Oh, Iya. jadi kalau kita bintik-bintik disertai demam, itu cenderung Trombositnya trombositnya turun akibat dari gigitan nyamuk demam berdarah tadi ya. Betul. Terus kita juga harus tahu ya, ketika kita ada sikat gigi, gusi berdarah, kemudian mimisan, nah itu harus kita waspadai. Itu biasanya sudah mendekati ke derajat ketiga. Oh, jadi jika kita sikat gigi, tapi dalam kondisi kita itu demam ya, Demam berdarah, ya. Dalam kondisi demam berdarah, kita mengalami penyakit demam berdarah, kita gosok gigi keluar darah, dan mimisan ini berarti kita sudah memasuki fase ketiga, dan ini harus betul-betul menjabatkan perawatan yang super intensif ya. Intensif, betul. Itulah tadi obrolan saya dengan Dokter Kiki Maharani, dan berharap apa yang disampaikan oleh dokter bisa bermanfaat bagi kita semua. Ya dokter ya. Baik. Dan nanti kita akan lebih banyak lagi ngobrol tentang penyakit-penyakit berikutnya dokter. Saya juga ingin juga membedah tentang penyakit kencing tikus dokter. Kencing tikus? Iya. Oh, leptospira ya. Ya, leptospira ya. Ini kan juga berpotensi sekali di musim penghujan ini ya, karena banyak air banjir, tikus lewat, terus dia diam-diam kencing. Nah, kencingnya itu bisa menjangkit ke manusia dan menimbulkan penyakit dokter ya. Iya. Oke, mungkin nanti untuk berikutnya kita akan ngobrol tentang penyakit kencing tikus.